Bismillah. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Bow on Camp pada edisi kali ini. Nah, hari ini saya akan berbicara atau berbincang soal bagaimana sih menjaga kewarasan di tengah pandemi. Nah, bersama saya sudah ada psikolog dari Universitas Erlangga, yaitu Ibu Ike Herdiana, MPSI Psikolog. Nah, langsung saja kita sapa ya. Halo Ibu. Halo Mbak, Apa selamat kabar? pagi. Pagi. Ya, baik, Alhamdulillah. Gimana sih kegiatan sehari-hari bagaimana nih Bu? Lancar ya Bu ya? Kegiatan ya di rumah aja ya, yang pasti semua pekerjaan dilakukan dari rumah gitu, sampai saat ini. Berarti Ibu ini masih mengajar ya, Bu ya? Masih ngajar ya, tapi udah semester ini kan semester yang kemarin ini kita mengerjakannya semua dari rumah ya, jadi pembelajaran daring ya, jarak jauh gitu. Tapi perkuliahan tetap ya, pertemuan-pertemuan tetap sesuai dengan yang sudah di awal, hanya cara bertemunya yang dirubah ya, menyesuaikan dengan kondisi ini. Jadi agak lebih susah gitu ya, Bu ya, untuk kuliah online seperti saat ini ya, Bu ya? Sebenarnya apa ya, sama aja sih ya dengan kuliah tatap muka ya, cuman bedanya kita tidak langsung bertatap muka gitu ya, dan menggunakan media kan gitu kan. Jadi prosesnya sendiri saya kira mahasiswa udah menyesuaikan aja sih, kayaknya udah asik aja gitu dengan proses pembelajaran daring ini gitu. Mungkin awal-awalnya ini ya, penyesuaian terhadap penggunaan uh, teknologinya gitu ya, jadi teknisnya gitu ya, tapi lama-lama kayaknya udah oke kok. Nah, ini ngomong-ngomong soal dampak dari pandemi corona. Seperti tadi gara-gara pandemi semua aktivitas pembelajaran yang mengakibatkan adanya kerumunan jadi dibuat menjadi yang daring atau online. Nah, selain itu pandemi corona itu kan juga membuat tatanan kehidupan di masyarakat itu berubah ya Bu ya. Seperti adanya pembatasan jumlah karyawan pada sebuah perusahaan, terus efisiensi di mana-mana. Nah, hal itu kan juga mengakibatkan tingkat kejahatan itu meningkat. Seperti yang kita tahu kan, waktu awal-awal pandemi corona masuk ke Indonesia, angka kriminalitas tuh mulai meningkat gitu loh, Bu. Nah, bagaimana sih dari sisi psikologi dalam melihat hal tersebut? Oke. Ya, meskipun kita tidak bisa memukul rata ya bahwa kondisi seperti ini akan mengarahkan seseorang kepada tindakan kriminal begitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang kemudian memilih tindakan-tindakan yang tidak konstruktif ya, itu disebabkan karena ketidakmampuan dia menyelesaikan persoalan gitu ya. Nah, ketidakmampuan dia menyelesaikan persoalan tersebut ya, itu didorong oleh adanya tekanan-tekanan yang dia alami gitu ya, dan di dalam konteks pandemik ini tekanan-tekanan yang dialami itu bisa saja berupa tekanan finansial ya, biasanya tekanan finansial yang sangat berat begitu ya, yang disebabkan karena apa? Disebabkan karena dia misalnya ada pemberhentian pekerjaan ya, kemudian atau PHK ya, kemudian yang kedua juga terkait dengan yang bersangkutan tidak bisa ya mencari pengganti ya, pekerjaan pengganti ya, untuk mengganti pekerjaan yang seharusnya dia lakukan di luar. Ada teman-teman kita ya yang memang pekerjaannya itu mengharuskan dia mobile ya, di luar begitu ya. Tapi dengan adanya himbauan pemerintah untuk bekerja dari rumah ya, kemudian juga adanya pembatasan berskala besar ya, yang membuat mobilitas dia kemudian menjadi sangat terbatas begitu ya, sehingga bukan tidak mungkin dia kemudian mengalami problem finansial ya. Nah, masalahnya ada orang-orang yang memang bisa menyelesaikan persoalan itu dengan baik ya. Jadi ada orang yang bisa tetap produktif, ada orang yang bisa tetap kreatif ya, kemudian mendapatkan atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang bisa dia lakukan dari rumah ya. Nah, itu adalah penyelesaian masalah yang konstruktif ya. Kemudian orang tersebut tidak akan atau misalnya tidak terlalu terpengaruh gitu ya kehidupan finansialnya, karena dia kemudian bisa bangkit gitu ya. Tapi ada orang-orang yang semakin terpuruk ya, dia tidak mampu menyelesaikan persoalan yang terkait dengan tekanan finansial tersebut gitu ya. Nah, orang-orang seperti inilah yang bisa
mengarah atau mendorong dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang konstruktif, ya. Itu sebabnya kemudian dikaitkan dengan adanya tingkat kriminalitas yang tinggi seperti itu di masa pandemi. Begitu, Mbak. Tadi ngomong-ngomong soal pengangguran dan juga PHK, apa sih yang harus dilakukan oleh seseorang yang berada dalam posisi tersebut? Misalnya kalau yang tadi kan ada orang yang bisa berpikir kreatif untuk, kalau misalnya saya sudah tidak bisa bekerja, berarti saya bisa melakukan hal yang ini. Nah, untuk orang-orang yang mungkin belum bisa berpikiran seperti itu, apa sih yang harus dilakukan? Oke, ya. Yang pertama yang harus dilakukan tetap tenang, begitu ya. Tetap tenang ini artinya ya memang masalah itu datang kepada kita gitu ya, menghampiri kepada kita. Tapi kita coba tenang, kita coba mengendalikan pikiran kita, begitu ya. Kita lihat bahwa situasi seperti ini tidak hanya dialami oleh kita sendiri, gitu ya. Tapi banyak juga orang-orang yang mengalami, begitu ya. Kemudian fokus ya pada apa yang ingin dilakukan saat ini, gitu ya. Jangan fokus pada keterpurukannya, apalagi sampai menyalahkan orang atau menyalahkan pihak-pihak lain, gitu ya. Kita tahu bahwa problem pandemik ini sangat kompleks, begitu ya. Kita tidak bisa hanya melihat sebab akibat dari satu hal, begitu ya. Jadi fokus ya pada diri sendiri, fokus kepada apa yang ingin kita lakukan, jangan fokus terhadap keterpurukan ya. Jangan juga fokus untuk menyalahkan pihak lain gitu ya, atau orang lain ya. Nah, yang ketiga, jangan menarik diri dong, ya, jangan mengurung diri, jangan merasa minder gitu ya, merasa ini adalah akhir dari dunia, misalnya seperti itu, jangan begitu ya. Nanti arahnya itu nanti kan ke depresi dan lain-lain ya. Jadi jangan sampai mengurung diri, jangan sampai menarik diri begitu ya. Dan harus mengembangkan optimisme ya, bahwa saya bisa melalui semua ini begitu ya. Nah, yang keempat, jangan sampai putus hubungan dengan orang lain gitu ya. Jadi harus terus mencari dukungan dari keluarga yang paling mungkin ya, karena sekarang kan semua dari rumah begitu ya. Jadi dengan keluarga tetap harus solid begitu ya. Mengajak keluarga untuk sama-sama berpikir apa yang bisa dilakukan ke depan begitu ya, membuat strategi ya, kalau seperti ini kira-kira apa yang bisa dilakukan ya oleh saya, oleh keluarga begitu ya, atau meminta dukungan dari keluarga besar ya, juga itu tidak salah ya. Meminta dukungan dari teman-teman itu juga tidak salah begitu ya. Jadi itu justru terkoneksi dengan orang lain, itu yang paling penting begitu ya. Sehingga ya bisa mendorong kita untuk tetap produktif di rumah ya. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa melakukan sesuatu ya yang menghasilkan ya, kemudian yang memiliki dampak ekonomis misalnya begitu ya, yang memiliki dampak finansial ya, sekecil apapun itu ya, meskipun berbeda dengan latar belakang pekerjaan kita yang dahulu, maka itu harus diapresiasi ya. Contoh, dulu kita bekerja di kantor misalnya ya, enak, semua enak, kita ada di meja ya, kemudian ada orang yang melayani dan lain-lain. Tiba-tiba kita kena PHK dan harus di rumah ya. Lalu di rumah itu misalnya keluarga mendukung untuk membuat usaha kecil, misalnya jualan makanan misalnya seperti itu ya. Tolong jangan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ketika kita masih di kantor. Gitu ya. Jadi jangan membandingkan itu gitu. Hargai apa usaha kita saat ini sekecil apapun ya, tapi kita produktif, kita bisa mandiri, dan syukur-syukur bisa membangun kembali kehidupan finansial keluarga begitu, meskipun kecil gitu ya, meskipun itu sederhana, itu yang harus diapresiasi supaya kita juga merasa senang ya untuk melakukan itu begitu ya. Jadi sedikit demi sedikit kita akan keluar dari problem itu. Saya kira seperti itu. Berarti dukungan dari orang-orang terdekat seperti keluarga atau mungkin pasangan itu sangat dibutuhkan gitu ya Pak ya? Penting sekali ya. Kenapa? Karena sekarang kan kita area sekarang lebih banyak di rumah bersama keluarga gitu.
ya. Jadi anggaplah keluarga saat ini adalah betul-betul support sistem kita yang paling setia gitu ya, selalu ada gitu di rumah gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami ya. Jadi jangan, dan yang paling penting jangan membandingkan kondisi kita dengan kondisi kemarin. Kita masih punya kantor misalnya, ya, kita masih punya ruang gerak yang luas begitu ya. Sekarang ruang gerak kita hanya di rumah misalnya. Ya, tolong tidak membandingkan ya. Pokoknya fokus sekarang kepada pengembangan diri, fokus kepada apa yang ingin kita lakukan. Ya, meskipun itu hal sederhana, hal kecil dihargai, diapresiasi. Ya, jadi itu yang paling penting gitu ya. Kenapa? Karena keterpurukan seseorang itu ya salah satu penyebabnya adalah pikiran kita yang negatif tentang diri kita. Kalau kita belum apa-apa sudah mikir kita nggak mampu, kita nggak bisa, ya, kita malu, ya. Saya kira itu yang nanti akan menghambat orang untuk bertumbuh. Ya, jadi itu yang harus yang penting untuk diingat oleh kita begitu. Tapi kalau misalnya Bu, di dalam keluarga itu ternyata juga ada yang mengalami kondisi yang serupa. Jadi sesama anggota keluarga tidak bisa saling mensupport. Terus kalau seperti itu bagaimana, Bu? Ya, saya kira setidak supportnya keluarga, ya, saat ini kita berada di dalam ruang dan waktu yang sama dengan keluarga kita, begitu. Ya, sama-sama mengalami kesulitan, sama-sama sedang mengalami krisis, ya, misalnya, atau sama-sama baru di PHK, misalnya seperti itu. Kenapa tidak kita membangun bersama, gitu ya? Kita bicara bersama, membangun strategi bersama keluarga, begitu ya, untuk sama-sama keluar dari masalah itu. Ya, jadi jangan sampai blunder di dalam keluarga, hanya fokus pada masalah. Coba sekarang ubah mindset-nya, fokus pada solusi, gitu. Ya, jadi itu yang penting untuk keluarga, saya kira. Tapi ada tantangan tertentu yang lain nggak sih, Bu, dalam menjaga kewarasan di tengah pandemi seperti saat ini? Ya, saya kira ini tantangan kita bersama, ya. Ya. Dan keluarga itu adalah faktor yang sangat penting saat ini. Kenapa? Kita ada di rumah. Ya. Kita sekarang ruang gerak kita ada di sini, di rumah, bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak, bersama orang tua. Mau nggak mau kita harus tetap terkoneksi dengan mereka, gitu ya. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain saat ini. Ya, meminta orang lain datang ke rumah aja kan itu tidak bisa kita lakukan sekarang gitu ya, maksudnya dengan seenaknya begitu ya. Atau kita yang datang keluar misalnya ke rumah orang lain gitu ya, itu juga kan bukan hal yang mudah saat ini begitu ya. Jadi tolong pahami bahwa ya situasi seperti ini sebenarnya mengajarkan bahwa sepertinya kita harus kembali ke keluarga. Gitu ya. Situasi pandemik ini salah satu pelajaran yang bisa diambil dari situasi pandemik ini adalah ternyata keluarga adalah orang yang betul-betul tempat kita berpulang, begitu ya. Ya, tempat kita mengharapkan orang lain ada, ya keluarga itu yang paling ada saat ini, begitu. Ya. Jadi apapun tantangan di luar, ya, apapun kesulitan yang kita hadapi, ya, karena pandemik ini, gitu ya. Keluarga sekarang memegang peranan yang sangat penting, ya, sebagai supporting system kita untuk bangkit, ya, dari finansial, dari problem mental, ya, keluarga juga memegang hal yang penting, begitu ya. Ya, jadi saya kira tantangan terberat kita saat ini adalah justru ketika kita kembali ke rumah, bagaimana caranya kita supaya bisa berdaya bersama-sama dengan keluarga. Saya kira seperti itu. Nah, ini kan untuk orang-orang yang mungkin yang bisa yang di PHK atau mungkin orang-orang yang bekerja dari rumah. Nah, untuk orang-orang yang terpaksa bekerja di luar, di lapangan, pasti kan punya pikiran-pikiran yang, aduh gimana nih kalau misalnya saya ketularan, saya membawa virus ke keluarga, bagaimana sih cara untuk mengurangi overthinking seperti saat itu? Iya, saya kira kondisi overthinking saat ini adalah kondisi yang bisa dikatakan wajar ya. Wajar itu dalam arti karena kita menghadapi ketidakpastian. Gitu ya. Kapan pandemik ini akan berakhir kita nggak tahu. Ya, bagaimana seseorang bisa kena virus ini meskipun informasi udah banyak gitu ya. Tolong jangan main ke sini, tolong tidak keluar, tolong tidak ini. Ternyata kita juga mendapati informasi ada orang-orang yang
kondisinya justru sebaliknya dia tetap kena sakit itu gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kita menghadapi ketidakpastian sebenarnya. Ketidakpastian kondisi ini itu sebenarnya yang semakin membuat kita berpikir over begitu ya. Ya. Karena ada ketidakpastian ini gitu ya. Dan pada beberapa orang ya, ketidakpastian ini juga kemudian bisa mendorong adanya rasa frustrasi. Ya. Nah, frustrasi inilah yang kemudian bisa mendorong seseorang melakukan tindakan-tindakan di luar batas, begitu ya. Jadi karena ada dorongan, ada rasa frustrasi yang amat sangat karena ketidakmampuan mengelola diri, ketidakmampuan mengelola emosi, begitu ya. Apa yang harus dilakukan saat ini dengan ketidakpastian ini, begitu. Saya kira banyak orang yang mengalami seperti itu, begitu ya. Sehingga apa sih yang harus dilakukan ya orang ketika dia misalnya tetap harus bekerja keluar begitu ya. Yang pertama, tetap menjaga protokol kesehatan. Itu yang paling bisa kita lakukan. Ya. Kita nggak bisa ngontrol orang lain gimana begitu ya, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Kalau kita sudah disiplin ya dengan protokol kesehatan ya, menggunakan masker, cuci tangan ya, kemudian menjaga jarak aman dengan orang lain ya, saya kira itu adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir rasa takut kita ya terhadap penularan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jaga pikiran ya. Jaga pikiran, jangan sampai drop, jangan sampai terlalu banyak memikirkan hal-hal yang negatif, ya. Kalau kita sudah berusaha menjaga protokol, ya, saya kira pikiran kita juga harusnya terkoneksi menjadi lebih positif, gitu ya. Bahwa saya sudah berusaha menjaga diri, saya sudah berusaha pakai masker, saya sudah berusaha menjaga jarak aman, ya, secara fisik dengan orang lain. Ya, sehingga kemudian apa yang sudah saya lakukan itu saya pikirkan menjadi sesuatu hal yang positif, gitu, ya. Insya Allah saya bisa tetap sehat dengan saya menjaga protokol ini, gitu ya. Jadi pikiran, ya, semua masalah mental itu berangkat dari pikiran, begitu ya. Dikelola pikirannya, begitu ya. Lalu dikelola emosinya. Nah, gitu ya. Ini mengelola emosi ini juga bukan hal yang mudah ya di dalam situasi seperti ini. Rasa cemas, rasa takut, rasa kecewa itu campur aduk sekarang di dalam perasaan kita, begitu ya. Ya. Nah, kita coba dari perasaan-perasaan yang muncul ya saat ini, kita kan boleh memilih, gitu ya. Kita mau merasa hal seperti apa? Kita mau merasakan apa pada saat ini? Dampaknya apa? Kalau kita merasa negatif, dampaknya ke tubuh kita juga nggak enak, ya, cemas terus, ya, paranoid terus, gitu ya. Kalau istilahnya sekarang parno terus, begitu ya. Kemudian takut terus. Apakah kita mau membiarkan perasaan negatif itu merusak diri kita, begitu ya? Atau kita mau men-switch, ya, apapun yang sudah saya lakukan saat ini, meskipun saya harus kerja di luar, tapi karena saya sudah menjaga protokol kesehatan, ya, kemudian saya merasa tenang. Nah, perasaan tenang yang dipilih, bukan perasaan takut. Nah, itu kan pengelolaan perasaan itu seperti itu, ya. Jadi dari perasaan-perasaan yang muncul pada diri kita saat ini, kita mau memilih yang mana, gitu ya. Kemudian yang keempat, ya, tetap produktif, ya. Untuk apa? Untuk terhindar dari permasalahan finansial yang lebih buruk, begitu ya. Jadi bersyukurlah kita masih ada pekerjaan, begitu ya. Tapi pekerjaan ini sekarang dilakukan di dalam kondisi pandemik, ya. Tapi tetap menuntut saya, misalnya harus keluar melakukan pekerjaan itu. Bersyukur kita masih punya pekerjaan, gitu ya. Rasa syukur ini bisa menimbulkan perasaan yang positif, ya. Plus, jangan lalai, tetap harus menjaga protokol kesehatan ketika harus bekerja di luar, ya. Lalu kemudian dengan bekerja di luar, ada benefitnya juga. Kita masih ketemu orang, kita masih terkoneksi dengan orang lain, ya, seperti itu. Ya, dibandingkan dengan orang yang harus di rumah saja, misalnya seperti itu ya. Kita masih bisa ketemu sama teman, ya. Tapi tetap harus jaga protokolnya.
bisa bertemu temannya, bonus emosi yang positif. Nah, gitu ya. Jadi itu bonus positif, bonus emosi yang positif ketika kita masih bisa ketemu teman, ngobrol, bercanda, begitu ya. Tapi dengan tetap menjaga jarak, itu adalah menimbulkan rasa senang di dalam diri kita, gitu ya. Nanti kalau rasa senangnya dijaga, imunitasnya juga naik, gitu. Ya, jadi kalau rasa bahagianya dijaga, imunitasnya nanti akan naik, ya. Nah, selain kehidupan sosial, ya, kerja di luar, ya, itu sedikit banyak menimbulkan cemas. Ya, salah satu kecemasan bisa rilis, ya, itu salah satunya dengan pendekatan spiritual. Gitu ya. Jadi tahap terakhir ya, bagian yang terakhir ya, itu adalah kehidupan spiritualnya jangan sampai lolos. Jangan sampai loss gitu ya. Tetap harus ada supaya apa? Kedekatan kita dengan Tuhan ya, kemudian disiplin kita melakukan ritual-ritual yang mendukung spiritualitas kita ya, itu bisa menimbulkan ketenangan di dalam diri kita begitu ya. Saya kira itu yang mungkin bisa diperhatikan untuk teman-teman yang masih bekerja. Nah, melanjutkan yang tadi, gimana sih cara orang dalam menyemangati orang lain yang dalam kondisi terpuruk saat pandemi saat ini? Misalnya kan kebanyakan orang kan biasanya menyemangati orang tuh kayak sabar ya, semangat ya, itu kan kata-kata yang biasa. Ada contoh kalimat lain nggak sih Bu yang bisa membuat orang itu menjadi semangat lagi? Jadi gini, kalau misalnya kita bertemu dengan teman kita yang kesulitan begitu ya, karena terdampak dari pandemi ini ya, maka yang paling penting untuk kita lakukan itu adalah memvalidasi perasaannya. Kenapa? Karena yang paling kelihatan ya dampak dari pandemik ini kan sebenarnya mengombang-ambing perasaan kita. Gitu ya. Jadi rasa takut, rasa cemas, rasa kecewa gitu ya. Itu adalah hal yang wajar yang muncul pada saat ini. Maka kita boleh memvalidasi ya. Perasaan yang kamu rasakan bahwa kamu takut, bahwa kamu cemas, bahwa kamu kecewa itu semua orang merasakan. Misalnya termasuk saya juga misalnya seperti itu. Ya. Jadi itu perasaan yang wajar yang muncul pada saat ini begitu ya. Sampai kemudian yang bersangkutan merasa, oh iya ya, saya nggak sendiri, gitu ya. Saya rupanya ada kawan juga, begitu ya, yang merasakan hal yang sama. Itu berarti sudah tervalidasi perasaannya. Dampaknya apa kepada yang bersangkutan? Dampaknya relatif menjadi lebih tenang. Gitu ya. Ketika sudah tenang, langkah berikutnya adalah mengajak dia bicara. Tapi bukan lagi membicarakan tentang rasa takutnya atau perasaannya, tapi lebih baik membicarakan hal-hal yang sifatnya mengajak melakukan sesuatu yang produktif. Ya, misalnya kira-kira enaknya kamu bikin apa ya, gitu ya sekarang, misalnya seperti itu. Jadi ya, dialihkan seperti itu ya. Ya, apa yang bisa saya bantu, misalnya, ya. Apa yang mau kamu lakukan berikutnya, gitu ya? Ada ide enggak, gitu ya? Nanti kemudian kamu boleh memberikan ide yang lain gitu ya, sehingga kemudian di situ ada relasi yang positif, ada koneksi yang positif yang mungkin bisa saja memunculkan sebuah ide atau pemikiran yang positif. Ya, jadi saya kira seperti yang tadi sudah saya bilang di awal, tolong untuk saat ini fokus kepada pembicaraan-pembicaraan solutif. Ya, jangan fokus kepada masalah. Begitu. Saya kira itu mungkin yang penting. Jadi tidak melulu untuk membahas masalah itu terus gitu ya. Nanti malah jatuhnya stres, malah nanti fatalnya malah berujung depresi seperti itu ya Bu ya. Ya, jadi validasi dulu perasaannya. Validasi itu adalah menyatakan bahwa perasaan kamu valid, betul. Rasa takut itu semua mengalami, saya pun mengalami. Kecewa itu semua mengalami, saya pun mengalami. Kamu nggak sendiri, gitu ya. Nah, itu perlu ditekankan. Ya, lalu kemudian tahap berikutnya tidak fokus kepada emosi lagi gitu ya. Jadi jangan ngomong-ngomongin tentang rasa takutnya lagi, rasa kecewanya lagi, tapi mulailah untuk membangun percakapan-percakapan yang positif yang mengarah kepada ide-ide positif gitu ya, dan solutif tentunya begitu. Nah, kalau untuk orang-orang yang misalnya tidak ada orang-orang terdekat di sekelilingnya, apa sih yang harus dilakukan untuk
mengobati diri sendiri untuk menenangkan diri sendiri, apa sih yang harus dilakukan? Intinya begini, kalau sudah merasakan kondisi emosi yang semakin buruk, harus cari orang, gitu ya. Jadi harus cari bantuan, ya. Jadi jangan sendirian. Orang-orang yang depresi itu karena dia mengalami tekanan-tekanan di dalam dirinya dan dia menarik diri, ya. Tidak mau ketemu orang, tidak mau meminta bantuan, gitu ya. Orang-orang yang depresi cenderung seperti itu, gitu, ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari perasaan dari kondisi yang lebih buruk, ya, yang terkait dengan perasaan kita. Kalau kita sudah ada di tahap paling buruk, ya, secara emosional, setidaknya hubungi orang, gitu ya. Hubungi seseorang siapapun itu, gitu ya, untuk kamu bicara, kamu bilang pada orang itu bahwa kamu membutuhkan bantuan. Ya, setidaknya itu yang harus dilakukan di tahap awal, begitu ya. Ya, supaya apa? Supaya kita kemudian ada terbuka lagi, gitu ya. Pikiran kita tidak terkungkung seperti ketika kita sedang sendiri, gitu ya. Tapi ada yang kita lihat, ada yang kita dengar, ada suara orang lain, ya, ada orang lain yang menanyakan sesuatu kepada kita, terkoneksi lagi dengan dunia luar, terkoneksi lagi dengan orang lain, gitu ya. Jadi jangan sampai menarik diri, itu yang paling utama, Mbak. Jadi kalau misalnya kalau dalam kondisi yang benar-benar sudah mungkin terpuruk sekali, harus mencari orang yang ahli gitu ya, Bu ya, seperti psikolog atau mungkin psikiater gitu ya, Bu ya. Mungkin tidak langsung ke sana ya, tapi yang penting cari orang dulu, siapa yang, intinya kamu jangan sendiri, gitu ya. Intinya telingamu harus mendengar suara orang lain dulu nih, untuk mengalihkan keterpakuan kamu terhadap kesendirian, begitu ya. Jadi jangan merasa sendiri, ya. Nanti kemudian setelah ketemu dengan orang lain, ya, bilang bahwa saya membutuhkan bantuan, mungkin orang lain akan membantu mengkoneksikan kita dengan bantuan profesional, begitu ya. Jadi intinya jangan sendirian, begitu, karena orang-orang yang depresi itu adalah dia menarik diri, dia mengurung diri, dia berpikir kesulitannya sendiri, ya, seolah-olah tidak ada orang lain yang mau membantu, begitu ya, di dalam pikiran dia, sehingga disitulah dia kemudian blunder dengan hal-hal yang ada di dalam diri dia, tapi dia juga tidak bisa menemukan celah sedikit pun untuk bisa keluar dari masalah itu, gitu, ya. Nah, salah satu mencari celah itu adalah dengan terkoneksi dengan orang lain. Intinya gini loh, kamu harus mendengar suara orang lain dulu deh, bahwa oh ternyata aku tuh nggak sendiri. Di dunia ini ternyata nggak cuma ada aku, gitu ya. Jadi dikembalikan lagi ke kesadaran-kesadaran seperti itu. Ya, saya kira itu yang paling penting ya, kalau misalnya untuk orang-orang yang sudah sangat terpuruk ya. Ada biasanya begini Mbak, biasanya kita mengevaluasi ya secara mandiri ya, hari ini kondisi emosiku sedang ada di mana, misalnya ada rentang 1 sampai 10 gitu ya. Aku lagi kecewa misalnya. Kecewaku hari ini ada di nomor berapa, ada di nilai berapa. Ya, 1 sampai 10 itu dari tidak kecewa ke sangat kecewa misalnya begitu ya, atau dari tidak marah ke sangat marah gitu ya. Hari ini ada di mana? Oh, hari ini nilaiku 5 misalnya. Ya. Lalu kemudian nanti sore atau besok kamu harus mengenali emosimu ada di mana. Oh, ternyata ada di 7. Loh, kok naik? Gitu ya. Misalnya emosi negatifnya terus naik. Lalu kemudian pada waktu berikutnya dievaluasi lagi. Loh, kok sekarang sudah mendekati 10. Nah, disitulah kamu berarti sudah membutuhkan bantuan orang lain. Ya. Ya, jadi itu cara yang bisa kita lakukan meskipun subjektif ya, nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting kita tahu bahwa kondisi emosi kita sekarang seburuk apa sih gitu. Ya, kalau misalnya secara gradual naik terus kondisinya ke arah yang lebih buruk, maka sudah pasti aku nggak bisa sendiri. Aku harus bertemu dengan orang lain. Hubungi siapa? Hubungi keluarga, hubungi teman, hubungi sahabat, hubungi sepupumu, hubungi keponakanmu misalnya, siapapun yang bisa kamu hubungi. Ya, ceritakan bahwa saya mengalami masalah seperti ini, saya membutuhkan bantuan. Nanti ada mungkin teman-teman yang bisa mengkoneksikan dia dengan bantuan profesional
kalau memang betul-betul sudah dibutuhkan, ya. Tapi intinya jangan mengurung diri, jangan sendirian, ya. Nggak bisa curhat ke siapa-siapa, tolong jangan, gitu ya. Ada orang lain yang masih bisa mau mendengarkan kamu curhat, gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang denial gitu, apa ya? Bagaimana sih cara untuk mengatasi orang-orang yang denial seperti itu? Misalnya sudah curhat, terus setelah curhat dia kayak tidak mau menerima eh, apa ya, saran dari orang yang dicurhati itu. Seperti apa sih cara mengatasi orang-orang yang seperti itu? Ya, ya. Jadi proses orang untuk menerima sesuatu itu ada prosesnya, Mbak. Ya, jadi memang tahap awal tuh ada denial dulu, ya, ada menyangkal dulu, ya, nggak apa-apa, gitu ya. Itu adalah salah satu fase awal orang untuk bisa sampai ke menerima nantinya, gitu ya. Ada denial dulu, ya. Nanti kemudian setelah denial muncul amarah, gitu ya. Jadi itu fasenya. Ya, itu fasenya. Tahap kedua kemudian muncul marah gitu ya. Aku marah dengan situasi seperti ini. Misalnya aku marah sama semua orang yang tidak mendukung aku misalnya. Ya, aku marah sama orang tuaku, aku marah sama kakak, sama adik, semua, sama istri, sama anak. Ya, itu bisa muncul kemarahan seperti itu. Ya, nanti masuk ke tahap yang ketiga, ya, bargaining. Jadi ada tawar-menawar di dalam diri dia gitu ya. Iya deh, daripada saya begini terus, oke deh solusi kamu aku pakai gitu. Ya, nanti ada tawar-menawar seperti itu. Lalu ada nanti sedikit fase turun sebentar sebelum ke penerimaan ya. Misalnya tiba-tiba muncul ketika saya mencoba pekerjaan yang kamu sarankan, aduh, ternyata enggak berhasil nih gitu ya. Apa yang kamu bilang aku udah lakukan, oh ternyata masih gagal nih gitu. Merasa terpuruk begitu ya. Nah, kemudian nanti ada fase dia menjadi naik kembali ya, ketika dia sudah bisa mengambil hikmah atau makna dari kegagalan yang dia terima atau yang dia alami begitu. Oh iya ya, ternyata tidak semua orang bisa langsung berhasil mengerjakan usaha yang baru ini. Ternyata ada juga yang gagal. Oke, aku bangkit lagi. Kemudian baru bisa menerima kondisi itu, begitu ya. Nah, di mana peran keluarga atau peran teman begitu terus berada di dalam setiap fase itu, Mbak. Harus ada gitu ya. Jadi jangan sampai ketika orang lagi denial ya, lalu ditinggal gitu ya. Nah, nanti ini dia akan semakin sulit sekali menerima kondisi dia begitu ya. Ya, jadi fungsi support system itu tetap berada di dalam setiap fase orang untuk sampai bisa menerima. Ketika dia marah, kita tetap ada di situ menemani, memvalidasi perasaannya. Ketika dia sedang bargaining dengan dirinya sendiri, kita juga tetap ada di situ memberikan support. Ya, ketika dia sedang ada di fase depression, kita juga memberikan support di situ sampai ketika dia menerima sudah bisa di fase penerimaan, kita juga mendukung dan mengapresiasi bahwa kamu hebat gitu ya, kamu sudah bisa keluar dari masalah kamu sudah bisa berpikir solusi, kamu sekarang sudah bisa ada di tahap menerima situasi atau kesulitan ini misalnya. Ya, jadi fungsi kita tetap ada di semua fase itu. Ya, tapi fase itu seperti Mbak tadi tanya, Bu, gimana kalau masih denial? Temenin aja dulu. Gitu ya. Itu adalah salah satu fase awal, masih awal orang untuk bisa menerima kondisi. Jadi intinya kalau misalnya kita sudah mulai jenuh di masa seperti ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melawan diri sendiri gitu ya, Bu ya? Begini, kalau misalnya kita sudah jenuh ya dengan capek gitu ya dengan situasi seperti ini, yang paling penting itu adalah kita kenali dulu gitu ya, kenali dulu perasaan diri kita begitu ya, kenali, kelola, terima begitu ya. Jadi ada 3M lah ya, mengenali, mengelola, menerima ya. Saya ini apa sih? Oh, saya ini lagi marah nih dengan situasi seperti ini. Itu mengenali, kita mengenali bahwa oh ternyata sekarang saya ini sedang marah. Lalu kelola, ya marah ini supaya enggak melebar kemana-mana, supaya enggak semua orang kena marah, kita kelola emosi kita. Ya, sedemikian rupa ya supaya kita tidak mengekspresikan ya reaksi marah itu sehingga menimbulkan
kerugian misalnya untuk orang lain, ya. Lalu kita terima, oke, ya, saya marah, ya, dan marah dalam situasi seperti ini adalah marah yang wajar, begitu ya. Dan saya sudah berusaha mengelola. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah berhasil mengelola emosi saya, gitu ya. Jadi intinya itu, ya. Jadi mengenali perasaan-perasaan yang ada di dalam diri kita, ya. Kemudian kita kelola kalau misalnya perasaan itu adalah perasaan yang negatif, ya. Lalu kita menerima itu menjadi bagian dari diri kita. Saya kira itu kunci utamanya untuk kita bisa ke tahap berikutnya, gitu ya. Membuat tujuan hidup berikutnya, aku mau ngapain nih, gitu ya. Sekarang udah di rumah, tadinya aku kerja, gitu ya. Kemudian kita lihat dulu dari tujuan itu realistis enggak, gitu ya. Apakah yang mau saya lakukan besok ini realistis atau enggak nih untuk diri saya, ya. Saya harus mengelola pekerjaan ini dari rumah, ya. Saya harus mengerjakan sendiri, misalnya tidak ada yang membantu. Apakah itu realistis enggak ya untuk saya, misalnya seperti itu ya. Lalu bolehlah punya mimpi, ya. Apa sih hasil yang ingin saya hasilkan dari kegiatan ini, misalnya dari pekerjaan pengganti ini, misalnya seperti itu ya, atau dari apa yang kita lakukan di rumah, begitu ya. Lalu kemudian tetap harus terkoneksi dengan orang lain, ya. Jadi saya kira kejenuhan itu adalah perasaan yang wajar, ya. Ketika kita sudah bilang bahwa oh saya jenuh gitu, oh berarti kita sudah mengenali ya ada perasaan jenuh, begitu ya. Kelola dong rasa jenuh itu supaya bisa tetap positif, lalu terima itu menjadi bagian dari diri kita. Berikutnya kita tentukan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kejenuhan. Ya, boleh menyisipkan sedikit mimpi ya, misalnya saya jenuh, saya mau berkebun deh gitu ya. Mudah-mudahan besok hasil kebun saya bisa saya jual, misalnya. Itu kan mimpi-mimpi positif kan sebenarnya yang bisa kita bangun kan sebenarnya gitu ya. Besok kalau saya berkebun ya, saya mau bikin hidroponik misalnya gitu ya. Selain untuk konsumsi saya sendiri ya, bisa dijual juga mungkin gitu ya, menghasilkan sesuatu, menghasilkan uang begitu ya, sehingga itu kemudian memunculkan harapan dan memperkuat emosi positif kita begitu ya, sehingga kita bukan tidak mungkin kita bisa bahagia meskipun apa yang kita lakukan hanya berkebun gitu ya. Nah, itu yang lebih penting kan saat ini gitu. Gimana caranya kamu untuk bisa tetap happy ya, keluar dari kejenuhan ya, tapi juga tidak menyangkal perasaan-perasaan yang kamu lakukan saat ini gitu ya, karena terlalu banyak menyangkal juga nanti itu sulit kita untuk sehat mental gitu ya. Jadi penyangkalan-penyangkalan di awal it's okay, nggak apa-apa, diterima aja begitu ya, tapi kemudian harus bangun kembali pikiran-pikiran yang positif untuk membangun tujuan-tujuan ke depan atau goals ke depan apa yang mau kamu lakukan gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa berpikirlah solutif gitu ya. Jangan berpikir masalah, jangan fokus pada masalah. Saya kira seperti itu Mbak Siska. Jadi intinya untuk bisa menjaga kewarasan di tengah pandemi ini adalah mengenali diri sendiri terlebih dahulu, terus juga dibutuhkan support system dari orang-orang sekitar seperti itu ya Bu ya. Support system adalah hal yang paling penting ya, tapi mengenali kondisi diri sendiri itu juga adalah hal utama yang penting, begitu ya, sebelum kita mencari dukungan orang lain, begitu ya. Kalau di dalam konteks keluarga, dukungan itu kan harus timbal balik ya, harus dibangun gitu ya. Maksudnya dibiasakan deh gitu di dalam keluarga itu kalau kita melihat ada suami kita lagi termenung, misalnya sedih, begitu ya, kita boleh deh memvalidasi gitu ya perasaannya, kenapa sih Pak, misalnya begitu ya, kok murung terus ya, misalnya kemudian nanti kan ada cerita gitu ya, oh apa yang Bapak rasakan itu misalnya perasaan yang wajar dalam situasi seperti ini, ayo kita cari solusinya gitu ya. Jadi kita mau ngapain nih habis ini, misalnya seperti itu ya. Jadi komunikasi, interaksi, timbal balik di dalam keluarga itu juga sangat membantu orang untuk pulih ya dari keterpurukan ya, saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ika atas penjelasannya. Semoga hal-hal yang tadi dibagikan tadi bisa bermanfaat untuk para Tribuners yang ada di rumah. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Siska. Demikian Wow On Cam kali ini, nantikan terus Wow On Cam berikutnya hanya di YouTube Tribun Wow Official.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.